Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Sekar dan Pak Erika selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Perkenalkan, saya Siti Miftahul Kamila, NPM 048, Pendidikan Biologi Rombel 4.02. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PJPL yang berupa mini research. Adapun judulnya yaitu sudah optimalkah penanganan masalah sampah di Dusun Guntur dengan adanya bank sampah? Pendahuluan. Dusun Guntur merupakan dusun yang terletak di Kabupaten Magelang, tepatnya di Desa Rejosari, Kecamatan Bandungan. Jumlah penduduk di dusun ini termasuk banyak. Pada artikel ini membahas mengenai kondisi lingkungan yang ada di Dusun Guntur, khususnya terkait pengelolaan sampah rumah tangga. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, sampah yang ada di Dusun Guntur belum terkelola dengan baik, dibuktikan dengan masih banyaknya sampah yang dibuang di selokan. Bukan hanya satu atau dua orang yang membuang sampah rumah tangganya di selokan, bahkan sebagian besar mereka membuangnya di selokan tersebut. Sampah-sampah tersebut biasanya berserakan di jalan setelah terjadi hujan. Hal ini dikarenakan ketika hujan deras, sampah ikut terbawa arus air hujan dan akhirnya berserakan di mana-mana. Tidak jarang ditemukan sampah pampers bayi yang tergeletak baik itu di pinggir maupun di tengah jalan. Tentu saja hal ini sangat tidak etis untuk dilihat, menimbulkan bau yang tidak sedap serta mengakibatkan penyakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, sampah rumah tangga dijelaskan lagi tentang definisi sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan setiap hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industrial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Pengelolaan sampah seperti bank sampah perlu diterapkan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Ibu Cari yang biasanya dipanggil dengan nama Ibu Nur. Definisi bank sampah menurut Yayasan Unilever Indonesia tahun 2013 adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan sampah yang baik dan benar sangat diperlukan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Bank sampah menjadi alternatif dalam mengatasi masalah sampah yang terjadi di Dusun Guntur. Oleh karena itu, artikel ini dibuat untuk mengetahui manfaat dan perubahan yang diperoleh dalam menerapkan bank sampah untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah yang masih belum berjalan dengan baik, bahkan bisa dibilang tidak baik. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana cara penanganan masalah sampah yang dilakukan dengan diadakannya bank sampah. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu, apakah dengan adanya bank sampah tersebut dapat menangani masalah dengan optimal dan memberikan perubahan yang baik terhadap lingkungan. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama untuk mengetahui cara penanganan masalah sampah yang dilakukan dengan diadakannya bank sampah. Kemudian yang kedua, mengetahui dampak diadakannya bank sampah dalam menangani masalah dan perubahannya terhadap lingkungan. Metode Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Pickle pada tahun 1982 dalam mulung adalah supaya dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi santun yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data kualitatif berbentuk deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang diamati. Menurut Taylor Bogdan pada tahun 1984, data yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan uraian di atas menggunakan jenis kedua yaitu hasil pembicaraan yang diambil dengan cara wawancara. Kemudian yang berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan di Dusun Guntur, Desa Rejosari, Kecamatan Bandungan.
Permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah terkait pengelolaan sampah di Dusun Guntur yang belum berjalan dengan baik, di mana selokan masih menjadi tempat primadona untuk membuang sampah rumah tangga. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola bank sampah di Dusun Guntur yang bernama Ibu Nur. Berdasarkan hasil wawancara bersama beliau, bank sampah yang dikelola ini dimulai sejak tanggal 18 Agustus 2018. Diadakannya bank sampah ini sudah pasti memiliki latar belakang atau alasan yang mendasarinya. Latar belakang atau alasan diadakannya bank sampah yang dikelola oleh Ibu Nur ini adalah banyaknya keluhan dari masyarakat tentang semakin penuhnya sampah baik sampah organik maupun sampah anorganik, sehingga lingkungan menjadi tidak bersih dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap sehingga diperlukan pengolahan sampah agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Bank sampah ini menjadi alternatif yang diambil oleh Ibu Nur dalam menjawab keluhan masyarakat terkait pengelolaan sampah-sampah rumah tangga tersebut. Cara yang diambil oleh Ibu Nur ini untuk mengelola sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yaitu dilakukan dengan dipilah-pilah sesuai dengan jenis sampahnya. Kemudian ditimbang dan sampah yang sudah ditimbang tersebut diambil oleh pengelola bank sampah tingkat kecamatan. Cara yang dilakukan beliau terkait memilah sampah sesuai dengan uraian Dirjen Cipta Karya bahwa bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Dengan menukarkan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sehingga mereka mau memilah sampah. Pola pengelolaan sampah di Indonesia diantaranya dengan pembentukan bank sampah, peningkatan daur ulang, pembuatan kompos dari sampah organik, merupakan bentuk penerapan manajemen ekosentris, di mana bentuk tersebut tidak hanya memusatkan perhatian pada dampak pencemaran pada manusia, tetapi juga pada kehidupan secara keseluruhan, menurut Kraft pada tahun 2010. Diadakannya bank sampah untuk pengelolaan sampah diharapkan mampu memberikan perubahan yang baik terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur terkait adanya bank sampah tersebut, apakah dapat menangani masalah dengan optimal dan memberikan perubahan yang baik terhadap lingkungan, maka jawaban dari Ibu Nur yaitu paling tidak paling tidak dengan adanya bank sampah tersebut dapat membantu kebersihan lingkungan meskipun belum maksimal. Beberapa indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dalam pengelolaan sampah di Indonesia seperti yang dikutip dari KNLH Statistik Persampahan Indonesia pada tahun 2008, diantaranya jumlah penduduk terlayani, tingkat pelayanan pengumpulan sampah oleh pemerintah daerah, dan aspek teknis TPA. Terdiri dari jumlah TPA, masa layan, fasilitas dan pemantauan lindi dan gas metana dan pengolahan sampah di TPA. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, sampah yang ada di Dusun Guntur belum terkelola dengan baik, dibuktikan dengan masih banyaknya sampah yang dibuang di selokan. Keluhan masyarakat terkait masalah sampah yang semakin penuh yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak bersih dan menimbulkan bau tidak sedap menjadi latar belakang diadakannya bank sampah yang sampai sekarang masih dikelola oleh Ibu Nur sebagai ibu cari di Dusun Guntur. Bank sampah yang dikelola beliau dilakukan dengan dipilah-pilah sesuai dengan jenis sampahnya, kemudian ditimbang dan sampah yang sudah ditimbang tersebut diambil oleh pengelola bank sampah tingkat kecamatan. Bank sampah yang dikelola beliau dapat membantu kebersihan lingkungan meskipun belum maksimal. Dengan adanya penelitian ini disarankan agar masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran diri untuk tidak membuang sampah di selokan karena hal ini akan berakibat pada kesehatan dan kebersihan lingkungan yang ditempati. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun mini research tentang bank sampah ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.